Maka ingat, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u mimma akhadhal mal. Akan datang satu masa yang orang tidak lagi peduli dari mana dia dapat harta. Amin halalin amin haram. Dari harta halal atau haram dia enggak mikir. Anak ingin ingatkan masalah riba jamaah ya. Hati-hati riba ini. Di negeri Islam seharusnya umat Islam sadar, belajar. Kalau kita di negeri kafir mungkin nggak paham. Tapi kalau di negeri Islam tanya, baca kitabnya, baca Al-Quran, baca surat Al-Baqarah ayat 180. Baca itu ayat 185 tentang riba, dibaca. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dirhamun riba nih, camkan nih. 1 dirham riba. Ya'kuluhur rajul wa huwa ya'lamu. Yang dimakan oleh seseorang dan dia tahu ini riba. Umpamanya dia deposit, dia dapat bunga, atau dia pinjamkan uang, dia dapat bunga, atau apa saja. Dia makan 1 dirham riba dan dia tahu ini hasil riba, ini hasil nggak halal. Itu lebih parah daripada sittin wa thalathina zanyah, daripada dia berzina 36 kali berzina. Dia kalau 36 kali berzina dibanding dengan dia makan riba, lebih ringan dia berzina jemaah. Tapi kita melihat zina, na'udzubillah, mudah-mudahan dijaga dari zina. Kalau riba, mana riba Ustaz? Nggak ada riba, ini bunga. Nah, ingat perubahan nama itu membuat sebagian umat Islam terkecoh. Cobalah kalau kita ke bank, lalu bank ngomong, Mas ini bank ini ribanya 2,5%. Haram riba itu, haram. Tapi kalau katakan ini bunganya sekian, oh ya nggak apa-apa kalau bunga. Bunga itu indah. Dan ini termasuk permainan media. Merubah bahasa-bahasa yang secara syariat nggak boleh. Ana sering ingatkan PSK. Dulu kita kecil waktu SD, ana hanya tahu WTS. Kita waktu kecil wanita tuna susila, kita tahu tuh. Itu wanita malu kalau dia jadi wanita WTS. Sekarang pekerjaannya apa Mbak? PSK. Merasa nggak beban dosa jamaah. Ini termasuk tadlilul ma'lumat. Di dalam syariat ada menyesatkan maklumat. Yang awalnya itu orang merasa haram, jadi nggak merasa haram. Sekarang orang dikatakan bunga, sudahlah kau jangan terlalu ekstrim. Nggak ada riba, ini bunga. Dan ridho bir ridho. Saya ridho kok. Subhanallah, Allah nggak ridho jamaah. Orang-orang kafir ketika Allah haramkan riba, apa kata orang kafir? Mereka mengatakan innamal bai'u mithlul riba. Kenapa riba haram? Riba itu sama dengan jual beli. Ini pernyataan orang-orang kafir. Gimana sama dengan jual beli? Mereka mengatakan, aku punya uang 1 juta, aku beli barang, aku jual 1,5 juta. Dapat untung 500.000. Aku punya uang 1 juta, aku pinjamkan temanku 1 juta, dia bayar 1,5 juta. Apa bedanya? Kan sama-sama untung 500. Tapi apa kata Allah? Wa ahallallahu al-bai' wa harrama riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Karena asasnya jual beli itu cari untung. Sedangkan pinjam meminjam dalam Islam asasnya apa? Membantu orang. Maka kau nggak boleh ambil keuntungan dari orang. Beda asasnya di sini. Kalau kau mau cari keuntungan dari temanmu, bagi hasil. Fadhol, nih 1 juta kau putar. Perkara rugi ikut rugi. Sebagian orang ngomong, kalau rugi anak jangan diikutkan ya. Untung aja maunya, ada riba lagi mereka. Maka hati-hati jamaah. Ini yang kedua, tanda orang cinta dunia nggak mikir halal haram lagi. Yang ketiga, hasad. Nggak bisa ngelihat orang lain lebih baik dari dia. Naik pangkatnya fulan, langsung ngamar opnam di rumah sakit. Bapak kenapa opname kata dia? Allah, teman anak naik pangkat gitu. Apa urusan? Dan itu terjadi. Ada wanita-wanita yang Masya Allah dibawa ke rumah sakit sama suaminya karena murus. Karena apa? Tetangganya ganti mobil. Dia murus-murus. Itu penyakit jamaah. Kata dokter mengatakan kebanyakan penyakit ini gara-gara stres.
Itu banyak penyakit karena orang stres. Kembali kepada cinta dunia. Seharusnya kau melihat saudaramu buka toko di sebelahmu dan rame, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan diberkahi dia ya Allah. Ya Allah, sebagaimana kau memberikan kepada dia, berikan kepada hamba ya Allah. Tinggal minta sama Allah. Nggak perlu hasut, ngomong ini, ngomong itu karena hasut. Dokter hasutnya sama siapa? Sama taksi? Nggak mungkin. Mesti sama dokter. Dokter kalau lewat tempat praktek dokter rame, Allahu Akbar. Kok bisa ya, kata dia. Tapi kalau tukang becak lihat dokter rame seneng, alhamdulillah, parkir dia langsung. Ya, karena cari pelanggan. Alhamdulillah dok, mudah-mudahan rame terus dok. Anak dapat rezeki juga dok. Nah, tapi kalau sudah sama pekerjaannya, naudzubillah, itu hasad jamaah. Dan hasad itu memakan kebaikan kita. Kemudian yang keempat, kalau ngobrol semuanya tentang dunia. Lagi ngobrol kumpul nih orang, kalau cinta sama dunia, cinta itu kan di hati. Lisan ini gayungnya hati. Maka kalau ngobrol, masya Allah, ini ada mobil keluaran baru nih, masya Allah. Ada motor keluaran baru. Kau tahu harga tanah di situ? Kau tahu ini. Dunia, pas satu ngomong masalah agama, langsung cemberut. Ustadz sudah datang nih. Ya, dia kalau sudah ada yang ngomong agama udah nggak suka. Maka hati-hati jamaah, kalau kita sudah ngomongnya masalah durian, kau tahu durian paling enak di sana. Di sana 1 jam ngomongin masalah durian. Dari tadi kita ini cinta dunia. Udahlah, durian yang di depanmu kau makan, kau katakan alhamdulillah, selesai. Ini bentuk cinta kepada dunia. Maka hati-hati. Tatkala obrolan kita hanya berkaitan dengan dunia, maka berarti ada penyakit itu di diri kita. Kemudian yang kelima, suka memanjakan diri dengan kenikmatan dunia. Dia selalu ingin tampil. Makanya ada istilah lifestyle ya. Orang itu tidak mau kelihatan jelek. Takut dia. Pakai jam, berapa harga jamnya? Gak mahal Ustaz, 2,5 M. Cincinnya Ustaz, ini murah inilah. Ini batu akik murah, 502 juta anak beli, insya Allah. Dia takut. Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, iyyaka wat tana'um fa inna ibadallah laisu bil mutana'imin. Engkau itu jangan terlalu memanjakan dirimu. Hamba-hamba Allah itu enggak terlalu memanjakan dirinya. Artinya kita perlu sekali-kali itu hidup sederhana. Maka jamaah antum yang sudah biasa naik mobil Alphard umpamanya, insyaallah, sekali-kali naik angkot. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan at-tabadzulu minal iman. Sekali-kali kita meninggalkan kemewahan itu termasuk keimanan. Antum biasa naik motor, masya Allah, moge, karena punya itu. Antum lihat orang kalau naik moge itu nggak ada yang tawadhu. Ada naik moge gini, nggak ada. Orang kalau naik moge, ya masya Allah. Sekali-kali antum naik, belilah antum motor bebek yang tahun 80. Yang kalau naik deket. Assalamualaikum. Mau nggak mau antum ini nih. Untuk membiasakan diri kita kalau dunia ini bakal ditinggalin. Engkau sudah membiasakan diri. Perlu duduk sama orang-orang miskin yang biasa duduk sama orang-orang kaya ya. Kalau mungkin bapak-bapak yang nggak mau manggil ke tempatnya orang miskin, ajak orang miskin ke rumahnya. Ajak tukang beca apa makan, bismillah. Kita nih kadang-kala tempat makan kita itu nggak diberkahin sama Allah. Walimah kita dimurkai sama Allah. Karena apa? Karena yang diundang cuma orang-orang kaya. Antum datang ke orang miskin. Orang miskin itu kalau makan jemaah, masya Allah, sampai bersih. Kemudian dia tanya sama yang punya rumah, Pak, saya cuci di mana? Karena dia merasa bahagia. Tapi kalau orang kaya biasa makan enak dia, makan 2-3 sendok, sisanya ditaruh di bawah. Nggak berkah akhirnya majelis kita, undangan kita. Datangkan orang-orang miskin. Kita perlu membiasakan diri. Ya Allah, fulan, masya Allah, nggak punya apa-apa, bisa makan 2 piring.
Ana punya semuanya, satu piring nggak habis. Karena pantangan-pantangan dari dokter. Jamaah. Iya, di situ kita membiasakan diri kita. Kemudian jamaah, orang yang cinta dunia hidupnya susah, nggak bisa tidur malam, susah kumpul sama keluarga. Seharusnya orang kaya itu kan lebih sering kumpul sama keluarga, karena dia udah banyak duitnya kan. Ya udah alhamdulillah kumpul sama keluarga, sama anak-anak. Tapi ternyata sebagian orang, bapaknya kaya raya, anaknya ketemu sama orang tuanya sepekan sekali. Bapakmu kerja apa? Kesian bapakmu ya, baru sepekan sekali bisa pulang. Bapak anak ini orang kaya kata dia. Punya perusahaan di Jakarta, punya perusahaan di mana, jarang pulang. Takut itu karena kecintaan antum kepada dunia. Padahal anak itu aset akhirat antum yang akan terus mendoakan Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man kanatid dunya hammahu, barang siapa yang dunia menjadi ambisinya. Artinya dia bekerja untuk dunia, dia bekerja lelah untuk punya rumah, untuk punya mobil. Ja'alallahu faqrahu baina ainih, Allah akan jadikan kefakiran di depan matanya, seperti orang pakai kacamata. Kemana-mana dia itu takut fakir, padahal kaya raya. Wasyattata alaihi syamlah, urusannya Allah cerai beraikan. Itu nggak bisa kumpul keluarga. Ada orang nggak punya bisa umroh setahun 2 kali. Masya Allah bisa umroh sama keluarganya, padahal dia biasa-biasa aja. Aku yang kaya raya, setahun sekali belum tentu bisa. Karena apa? Urusannya nggak pernah selesai. Ada ini, ada itu, ada itu. Mau tidur malam masih telepon ini, telepon itu, Masya Allah. Kadang-kala bos ini nggak bisa tidur, pekerjaannya udah ngorok. Nah, pekerjaannya nggak ada yang dipikirin. Tidur besok, besok bangun lagi kerja lagi. Bosnya, ya Allah ini fulan belum bayar utang lagi, ini belum bayar ini, nggak bisa tidur, dicerai beraikan urusannya. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu, dunia akan datang kepada dia yang sesuai dengan ketentuan, nggak akan lebih. Artinya kalau kau istirahat di rumah, akan datang rizkimu 1 miliar, kau kerja keras tetap 1 miliar. Tapi karena ambisimu, engkau akhirnya tidak bisa berkumpul dengan keluarga.